kawin, dia belum lagi bercinta. Tapi tahan kan? Sampai 4 tahun. Oh. Sampai yang kebusanan barangkali si perempuan yang kasih balik itu tinunui. Tapi bertahan sampai hati dulu lah kan? Ya. Ya. Jarang Jarang bercerai. Udah cerita dia tuh, pakai gong. Dia udah telak. Ya. Dalam kita mau kasih hidupnya ada. Kalau keseluruhan kan betul perbaiki. Tapi kalau macam ini mana kita tahu kan. Ya, banyak yang tidak tahu. Semua dia tahu. Ya. Semua Bila ada pun dia kebutuhan dia kawin saja kalau di pasaran. berpajau beda sampai sekarang. Tapi nas itu yang palis-palis itu. Itu topik yang paling saya malah. Tapi iri bentalan. Kamu tanya lagi kebiasaannya berapa kalau tunang berapa dia punya ada kebiasaan. Oke, Pesan memang berbeda itu dari tempat kamu. Saya rasa. begini. Saya tidak elaborate panjang tadi. Oke, bila pergi menunang ini berian yang kita sediakan mengikut rondok atau bukan rondok, kita panggil binukul. Oke, semahal-mahal dulu paling mahal lah 4 ke 5 binukul, tapi dia berbentuk barang-barang tradisi, gong, canang dan sebagainya. Ada itu karo, itu karo pun mau itu kamagi yang ada selalu suami itu pakai itu pun ikut nama. Kalau yang cengkit-cengkit tidak kena terima itu. Kalau giau saja tidak kena panggil. Kalau giau baru binukul baru sinak paling buncit. Oke. Jadi waktu itu kalau waktu hantar itu berian dia tengok lagi kalau udah mimik kena sumbol lagi pakai anting-anting bersiput. Nah ini tidak sudah sekarang. Saya lihat sana sudah tempat jurang itu lagi. Ada tombol duit juga sekarang. Nah, jadi dalam upacara itu bila lepas bertunang pulang saja itu yang rombongan bukan dia akan alis dia punya anak yang di rumah yang tadi di panjat kuku itu. Demikian juga si perempuan dia akan alis itu. Dia buka itu yang ini, nah ini yang rambut. Itu udah kepupuhun dia bilang. Mama lapas dah kepupuhun dia bilang. Jadi renaik dia itu dia bilang ini seborong pot bawang pot nunu dia bilang aisot nunu dia bilang. Nunu banta-bantalan suon ke nunu ke bangkai ke aisot nunu dia bilang. Jadi itulah. Tapi itu saya tidak sebut karena dia kalau terlampau panjang juga dan sekarang tidak kena buat sudah bilang. Oh dia sebutan kan. Jadi oke. Sekiranya si perempuan yang kena suka itu ada abang, nah ada lagi kelangkaan. Nah ada kelangkaan dan sekiranya si perempuan itu panggil angkol sama si laki-laki, ada kausungan. Ada kausungan. Dulu kamu ada kausungan. Pasal kayak burung yang sesawun mengangkol. Jadi si perempuan walaupun dia yang kena kasih berian, tetapi dia akan kasih keluar itu kausungan. Berbentuk tanah kah apakah? Tapi selalu dia tanah. Dulu. Sekarang apalagi tanah kita kasih kilo-kilo lah. Kemaruan dah. Oke. So itu. Sekiranya ada pertalian persaudaraan, maka itu akan diatur. Misal kata Salman ini perempuan, saya kawin sama dia, tapi dia bersaudara juga dengan sepupu saya.
di Rambun Besepupu. Makanya ada tahakan di sana. Karena dia saudara saya tergetik oleh kami, Pak. Begitu. Jadi di tas lah itu kan kita panggil. Oke. Jadi dan sekiranya orang dari luar kampung jauh datang, kita panggil baru-baru ini saya sama ketua kampung Poturidong atur si Jani punya anak betunan sogit pitakinan dia bilang. Itu kalau dulu di sebelah Poturidong babi beda kan, tapi sekarang ganti sudah sama kambing begitu. Jadi saya baru kemarin kemarin saya sama ketua kampung WPN dan KN. Jadi itu adat lebih kurang sama. Jadi sekiranya si laki-laki itu dulu dia panggil, metua dia panggil ini laki-laki ini abang kah pangkat begitu, maka si laki-laki akan kokos lagi mentua dia supaya dia boleh panggil bapak. Ya kita kalau dia tempat kambing kokos. Dan itu adalah kambing yang mana dia punya sangau sudah nak kokos. Ini saya sengaja tidak sebut setelah tadi itu saya mau kamu tanya. Tapi kamu tidak tanya cakap apa? Tidak, apa syarat dia? Begitu Pak itu? Kan begitu. Begitu. Jadi kenapa kita kongsi saja kita perkongsian malam ini. Jadi saya rasa di sana itu sudah cukup. Lalu lebih kurang juga itu ada. Tidak ada. Kalau Suang Letut tidak ada. Di sebelah Kiulu ada yang masuk kampung itu. Satu itu kambing juga itu. Yang kau tami itu salunsub bah kehilangan di salunsub. Dari lagi. Jadi kita sampai kepada topik yang palis-palis itu tadi. Ini topik tidak siok karena kongsi, tetapi ini juga yang kita akan jumpa. Tidak tahu besok lusa tidak akan lari. Kita tidak lari daripada kematian. Setelah berkahwin dan beranak, sekiranya dalam ada 2 peringkat ini kematian dalam Suang Letut. 3. Mati yang baik, ada kan mati yang baik. Coba dulu pikir-pikir, mati yang biasa, mati yang luar biasa, dan baik. Sekiranya berlaku kematian dalam keluarga dan kematian itu adalah merupakan seorang bayi, tidak ada sebarang pantang larang atau berkabung di kampung tersebut. Tidak ada. Cuma kita berkabung karena menghormati pada hari itu dan besok barangkali. Lebih kurang begitu. Pasal itu rasa kita. Tetapi mengikut adat, dia tidak ada perkabungan. Karena mengikut Suang Letut ini lebih-lebih lagi kepada yang bayi yang baru lahir itu hingga umur 2 tahun. Dia hanya dianggap sebagai air. Weng melimpah, dia bilang, kalau kami punya bahasa. Tapi lebih-lebih kepada baik. Dan dia akan dikebumikan di ujung atap atau lebih sedikit di kawasan rumah. Dan tidak ada kemomolik itu, tidak ada tabu dan tidak ada sebagainya. Kirap daging. Rambut taat, dia bilang kalau sini. Jadi sekiranya kematian yang luar biasa atau yang kita tidak sangka-sangka mati. Misal kata, saya ambil misal lah. Kamu tahu Kamagorin? Yang naik pokok kelapa itu kan? Pokok kelapa orang punya. Misal kata
saya pergi maghrib di pokok kelapa dia. Tapi itu pokok kelapa memang diizinkan untuk saya maghrib. Tiba-tiba musuh saya jatuh mati. Oke, jatuh mati lah Pak. Kan? Dan orang lain, satu orang lagi yang terjumpa sama saya dan angkat saya balik. Atau panggil orang lain untuk kasih saksi bahwa saya jatuh dari pokok kelapa dan meninggal serta merta. Dulu kan ada tulis. Oke. Adat jalan di sana. Karena saya mati, ini menyiksa juga, ini hukum surangnya. Karena saya mati di tanah dia kena, keluarga saya kena sogit dia dengan sogit nopongo. Sogit nopongo ini adalah di mana dia ada kerbau, ada canang, ada kemagi, karot. Sogit nopongo kita panggil. Dan juga yang tepungut saya mula-mula itu pun karena sogit nopongo juga. Jadi ini adat sedikit menyiksa, tetapi itulah adat Suang Letut. Oke. Dan seperti yang saya cakap tadi, bila mati yang luar, kalau bayi tidak ada pemelianan, dia tidak akan panggil bobol hizan atau pemelian, dia tidak ada mentera, tidak ada, dia begitu saja. Tetapi kalau mati yang luar biasa tadi, upacara keagamaan akan dijalankan. Selepas kalau ini Suang Letut, kalau bulan dia kecil, boleh terus pergi kamboh, pergi cari bobol hizan. Tetapi kalau bulan dia sedang baru kecil mau membesar, karena tunggu sampai dia purnama dan mengecil balik, baru boleh jalan pergi cari bobol hizan. Dan dalam masa itulah keluarga tersebut yang ada susah itu tidak boleh naik rumah orang. Oke. Dan dalam masa kematian itu juga ahli-ahli keluarga, terutama anak-anak dia, tidak boleh cakap kasar sama orang lain. Begitu. Tidak lebih kalau bawa bagadu sama orang lain. Kalau yang datang itu saudara, bawa kita bagadu, kita akan lari. Dan saudara yang lain akan sabar. Karena tuan rumah itu tidak boleh marah. Tidak boleh marah langsung. Apalagi kalau koksi berdarah orang, kan basah lagi. Jadi itulah makanya bila bulan itu kecil, sudah mulai tumonob, maka ada wakil keluarga yang pergi cari bobol hizan ini. Jadi bila sampai di sana, dia akan teriak sejak, dia tidak akan masuk ke longsoran, dia di luar pagar. Dia akan panggil dan yang bobol hizan ini akan datang. Kalau dia baik, dia bilang, oke, saya akun kamu, mari kita naik dulu pergi mengingat. Dia bilang, bawalah. Kalau tidak, cukup sampai di sana dan dia akun bila dia datang. Tetapi sebelum itu, dia orang akan bercerita, mati tidak yang luar biasa ini, bercerita tentang sogit. Ini adat yang jalan. Nah, di sanalah timbul yang macam tadi itu juga. Ada kerbau, ada canang, ada semua. Mahal. Jadi mati yang luar biasa ini tidak boleh kalau satu orang saja itu bobol hizannya. Dan untuk pengetahuan saudara-saudara, kita ada bobolian. Suang Letut ada bobolian, tapi dia tidak boleh jadi kalau tidak ada tentagas dari darat yang ada Rinait Sarayo. Jadi mau cari lagi itu. Berlena Rinait. Satu Rinait Suang Letut, satu Rinait Sarayo. Di Tayung, suruh bilang. Di Tayung ini saling membantu. Oke? Jadi maka kalau sudah diperakui, maka datang pergi di rumah. Dan dia punya pemelianan pun ada lain sedikit. Silap-silap dia pokok ontok saja dan dia terus
kepada satu pemelianan yang nomor 2 besar yang kita panggil Mensopi. Nah, karena mati dia luar biasa. Oke. Jadi pemelianan ini akan selesai dan ada memisok suang letud ini. Hari pertama dia pemelian, tengah-tengah kau makan, hop, lampu mati. Sekarang senang. Dulu udah dilasu, dalam seluruh. Dan dalam masa itu pemisok itu tidak dibenarkan sama sekali bercerita dan sebagainya. Dimana di situ dia akan kesedia satu bekas dengan segumau serai, dan konon-kononnya tidak, air saja, serai itu penangguling. Jadi dimana di sanalah kita tahu dia balik mandi atau tidak. Oke. Kononnya, asal saya tidak nampak, selalu saya ikut tapi saya tidak nampak. Oke. Tapi itulah antara adat dan budaya Suang Letud. Oke. So, sekiranya kematian itu dari sakit dan sebagainya, macam juga tadi keagamaan akan memainkan peranan. Oke. Dan dalam masa kematian itu juga masih juga pihak keluarga tertakluk kepada yang tadi itu tidak boleh bawa orang gaduh dan sebagainya, dan mereka akan berkabung sehingga yang belum ada agama sehingga siap itu pemelianan atau pembersihan itu. Jadi dalam masa pembelian itu yang menunggu sudah dia akan ada satu bekas di mana ada segumau di sana, itu yang kita pergi sesok nanti. Yang tidak ada datang waktu itu pun dia akan datang untuk pergi pigang itu, dan dia untuk meneguli. Maksudnya dia akan kasih balik dia semangat, dan itu kepercayaan. Walaupun dia tidak malam mengaji itu, dia tidak datang, tapi dia akan datang hari-hari biasa di sosok. Jadi satu lagi kelainan barangkali di pusara dusun atau di makam dusun Letud ini adalah di mana macam biasa juga dia kena kubur, tetapi dia akan pakai tujuh bilah bulu yang kena kasih runcing, misal putul kena kasih runcing, dan yang kena tanam adalah kalau mata dia di sini dia kena kasih balik. Patio. Kadang-kadang orang akan taruh 6 di 6 di sana, 1 balik. Oke. Kadang-kadang orang akan buat bersilang. Oke. Itu terulang kepada yang buat. Yang buat itu rudang, kita panggil itu. Rudang ini guna dia supaya konon-kononnya di warung tidak pergi gali itu kubur pasal atarung enggak kan. Jadi itu saja. Jadi dalam macam mana proses penguburan akhir, ada orang pergi gali kubur, selalu dia Letud ini akan sembelih seekor kerbau untuk si mati. Tujuan dia bilang cakayan mau hilet tapak, mau surga atau kali akan mau hilet kinabalu. Kalau pengeluan cakayan mau hilet tidak udah surga dusun hilet kinabalu. Jadi kebiasaan dia kerbau ini bukan macam hari-hari kawin yang boleh kena bakar, kena kikis. Dia sembelih terus kelos-kelos kulit kubur. Tapi siapa yang mau bawa pulang boleh bawa pulang. Jadi sebelum tukang kulit itu balik, kalau ikut betul,
di rumah itu belum boleh makan. Diorang balik dulu dari kuburan, diorang lah yang kena diutamakan, diorang kena kasih naik di Soldiu itu Sulung Tanggil, di kaki 5 itu diorang kena kaut nasi, kena kasih makan. Baru orang lain makan. Tapi diorang pun tidak boleh makan kalau si mati belum kena kaut daging itu. Dia harus kena kasih makan dulu. Nah, jadi sudah begitu sampai sudah makan, time mau jalan, ada satu orang yang mendahului bawa parang. Dia begini-begini. Nah, itu tujuan dia supaya kononnya roh orang hidup tidak akan mendahului. Dan roh-roh jahat untuk pergi tangging itu karena konon tidak sampai. Nah, karena dipercaya ya dahulu lagi bahwa roh-roh orang dekat dia ini akan senang hati dan pergi naik. Bukan begitu dong angkat, belum pergi naik. Jadi dalam kuburan. Oke, itu kepercayaan. Dan bila sampai di kuburan, itulah karena kubur dan karena bikin itu. Dan dimestikan kalau dahulu lah, selepas kubur, semua orang yang dari kuburan itu cuci kaki apa semua, balik ke rumah tempat meninggal tadi untuk makan. Dan juga kerbau tadi itu kita akan bagi-bagi sedikit selain dia rencana makan, kita kasih sedia dulu lagi lah sebagai apa sudah panggilan tidak pak itu kira saya bilang sogit sejak dulu, saya lupa dia pandang datang. Jadi setiap yang datang sana akan ambil untuk dibawa pulang sebagai sogit. Nah begitu. Masuk ke yes, tapi lupa. Pasal tidak sudah kena printing sekarang. Kau kasih sedia belalat, kurang tidak akan ambil. Nah, siapa yang tidak mau ambil itu, dia akan ke dapur dan dia akan minta beras 7 saja. Dia pulang, dia masak, dia kasih campur. Nah, jadi satu keluarga itu dapat itu sampur. Iya. Yang tadi itu sampur kita panggil. Yang daging itu. Yang kena sedia. Siapa yang ringan hati bawa balik. Dan mesti juga kena jaga waktu ini, kena jaga baik-baik oleh kami dulu lagi, suku kami. Kalau adalah kulit atau tulang tersisa, jangan sampai anjing bawa ke rumah tetangga. Karena kalau dia itu tetangga kita ini orang bisa-bisa, dia akan minta sogit. Ah, inilah adat ini suang latu ini. Jadi kok kena jaga mana yang tidak duduk kubur, kulit semua itu disuk dia kubur. Selepas kematian, selepas penguburan, keesokan hari dia ada kita panggil apa sudah? Di mana kita akan tabang satu kayu, 3 jenis pohon buah-buahan. Ini untuk si mati. Kalau tidak kena bagi konon, dia akan datang dan dia akan tengok semua. Jadi rumahnya udah bilang akan layu itu buah-buahan yang lain. Jadi dia mesti akan kasih. Dan pada hari itulah yang dari kematian sampai penguburan dan keesokan harinya itu kampung tidak akan buat kerja. Sama ada tanam padi kah, bikin rumah kah, dia tidak akan buat. Sebutan itu Ronos. Ronos. Ronos itu yang hari keesokan hari selepas penguburan. Saya bicara dulu Ronos, jadi dikasih bersih tanam supaya sayur habis nanti. Itu Ronosnya boleh. Ya, kalau musim dia bisa konon dulu. Kampung tidak apa. Ada satu Cina yang tertinggal di tempat kami. Ulang matilah, ulang hidup mah dan ya tanam padi. Merah ini padi. Baru dia percaya. Jadi itu dulu karena Bobo Rizan masih kuat. Apapun karena
peredaran massa dan kemasukan agama-agama ke dalam kehidupan kita, apa juga beragama, maka ini mula luput daripada generasi baru. Pantang dia tidak tahu, sudah apapun dia tidak tahu. Tapi kita bersyukur karena ada kesadaran Saudara Salmon untuk mengadakan kelas seperti ini atau sekolah seperti ini, di mana saya percaya bukan sahaja Suang Lotun punya yang kita mau belajar. Semualah. Semua suku yang ada di daerah kita mau belajar. Jadi kita tidak akan rugi. Kalau kita di Tuaran serba sedikit kita tahu tentang budaya, adat, dan agama Suang Lotun. Kayak pemakuan dia mau beli malam. Dan yang paling sedih ini, bila kau kematian, si istri kematian suami, Mapuan. memuat dia bilang, Mapuan. memuat ini bukan sekejap tahu. Sampai ada 2 tahun kemudian atau 1 tahun, 2 tahun, baru dia ada satu keagamaan dijalankan. Baru dia kasih itu ambil ruang laki dia, baru dia boleh turun mengumuh, turun sawah. Selama itu kalau kau miskin lah itu, kalau anak-anak kau masih kecil. Ini adat yang sedikit tidak relevan lah, tetapi karena waktu itulah adat ya, maka dia. Tetapi apa kebaikan adat itu di situ? Walaupun begitu si istri atau si suami tidak boleh pergi ladang atau apa. Disinilah kenampakan kekeluargaan itu. Diorang akan support yang susah ini, karena diorang tahu adik diorang, kakak diorang tidak boleh pergi ladang. Diorang akan mengganapi keluarga tersebut. Ini kebaikan adat ini. Migi susuli itu apa? Pasal siapapun akan rasa kematian dalam kekeluargaan. Jadi ini memperkirakan, walaupun dia kematian, yang saya bilang saya tidak suka cakap, tetapi di sini juga akan timbul satu kekuatan kekeluargaan itu untuk menggenapi yang memang kurang. Kecuali dia memang pasar ladang itu musim dan kurang akan kerja dia punya ladang dan dia dapat hasil. Kalau itu no, maka kalau keluarga terdekat itu adik-beradik akan bantu dia. Tapi kalau dapatkan hasil dari orang kerja itu boleh. Boleh. Tapi sendiri Pergi begitu tidak boleh. tidak boleh. Tidak boleh. Waktu minahak saja bubuhan orang pun tidak boleh. Sedangkan si Puon ini, yang si Balu ini, kalau begini dia begini pun tidak boleh. Konon ini akan gugur rambutnya, dan ini betul. Betul dong. Ini betul terjadi. Jadi Waktu bubuhan orang itu pada kecil buat. apa obat itu? Puas ke obat tidak? Dia si Puon itu sendiri yang akan buat sesuatu sogit dia dan kasih dia baru dia tumbuh rambut. Ini pernah terjadi. Bisa ini Puon ini. Jadi saya rasa cukup setakat di sini. Kalau ada apa pertanyaan atau ada apa-apa yang kurang jelas, saya masih minum kopi, kita simbang-simbang. Sekian, terima kasih. Itu dimasukkan untuk negara itu. Oke, kalau ada tambahan, mungkin ketua Banyak kampung, lagi lah dia cakap, tapi mau tulis. ketua kampung Wono, sekali ada tambahan. Sama juga kami. Adat kami sama juga. Oke. Dan kalau ada Jadi kalau soalan, mau bikin buku itu ada gitu, ada lah kasih masuk sana semua itu. Sekarang kita boleh ajukan terus lah. sampai tengah malam itu Terus. habis. Kalau bunuh diri sama aja Pak? Bunuh diri adalah mati luar biasa, Sama aja. sama masuk dalam accident, lemas, kena makan buaya, kena simpan buaya, bunuh diri dan sebagainya. Sama dia punya kategori, dan itu juga dia punya tata cara bila pembelian itu mahal sekali-kali. Dan saya mau tanya, tahun berapa yang terakhir sudah yang lengkap betul adat yang begini? Kalau pembelian sampai sekarang, Boleh. sampai sekarang. Ada lah deh.
Dia apa macam pun asal masih. Itu saya cakap tadi, Suang Letut ini ada agama. Jadi pemulihan itu adalah agama. Adat satu, bila ada perkawinan, kematian pun adat jalan. Dan budaya itu, kebudayaan dia adalah yang Mimbandak, Mimbaur, dan Sumayau. Sumayau ini dulu pun bukan untuk dipamerkan, kecuali upacara keagamaan, yaitu mengahau, baru dia boleh dipertuntunkan. Tetapi bijak pandai mula sadar bahwa bermula daripada 60-an, bila kita pendamkan ini, ada dulu pemelian, baru boleh kena kasih tengok ini Mongigol dan Sumayau, maka dia akan luput. Maka dia sekarang kawin pun dia boleh, apa bentuk keramaian pun dia sudah boleh dipertuntunkan. Tetapi sewaktu saya membesar, untuk saya kongsikan di sini, bila Bagagung ini pukul ini irama Mongigol, tidak boleh di kawasan rumah dulu lagi. Kalau di Tagas dulu, sana dong pondok-pondok pertanian, ada pondok di sawah pertanian dulu lagi, karena dia tidak boleh. Dia punya pukulan gong adalah pukulan gong mengahau. Itu dia. Ada satu ini bentuk keagamaan, tapi dorang bilang budaya sekarang. Agama paling besar, pemelianan yang paling besar adalah mengahau. Di mana ini, untuk pengetahuan saja, di mana kalau saya yang mampu 7 hari 7 malam pembelian, kalau dia punya tatabur saja untuk itu Tegas 7 karung besar beras itu belum tentu cukup untuk makan lagi 7 hari 7 malam, padi lagi, kerbau lagi, karo lagi untuk sogit itu Tegas. Ini pemelianan yang paling besar, keagamaan yang paling besar. Dan bukan semua orang Suang Letut pernah buat. Keluarga saya tidak, tapi keluarga bini iya. Begitu. Jadi ada apa-apa pertanyaan? Ini ada sini. Kalau yang ini suara halus. Pakai suara saya. Oke. Yang anak mau tanya, saya heran dari dulu sampai sekarang. Yang anak buat rumah-rumah atau kuburan, adakah cerita di sebalik itu? Begini. Kau pernah nampak ini pasal kau lahir di sini, kau pernah nampak, dan dia punya logik itu adalah bila dia mati sebenarnya dia Suang Letut mati ini dia akan bawa nasi, sinulu, daging 3 itu 3 jenis, kan? Dia karena kasih sana, dan beg pakaian dia karena bawa tilam-tilam dia, tikar-tikar dia, maka itulah ada rumah dan ada panjat-panjat. Rumah betul itu dulu, papan itu padis. Dan dia ada 2, ada loting bak, tempat dia simpan barang dia. Itulah dulu. Sampai bilang pinandat. Itulah untuk barang-barang dia, makanan dia. Jadi bila kadang-kadang bila ada kematian, bukan sembarangan mau pergi kuburan Letut dulu lagi, ada kematian baru kau boleh pergi. Kalau kau pergi kasih bersih waktu tidak ada kematian, 1 ekor kerbau itu sakit dia, adat dia. Nah, itulah maka kuburan kami dulu hutan bikin takut, banyak kerbau. Sekarang karena ada agama dan bila difikirkan oleh yang Mahkamah Anak Negeri, maka orang sembelih kerbau setiap kuburan Letut itu untuk membolehkan dibersihkan setiap hari kalau mampu, boleh. Nah, kalau dulu tidak boleh. Kita mau sambung soalan tadi lagi. Apa bisa itu barang pribadi yang disimpan di pondok dan yang diikut dalam? Begini, kalau yang meninggal itu ada anak atau nenek kah, mama kah, bapak kah, kan? Jangan bilang
barang pribadi yang berbentuk besi. Kan? Pin pun tidak boleh. Tidak boleh langsung. Tidak boleh bawa masuk. Siri pun tidak boleh bawa masuk. Itulah maka dia akan bawa ke sana. Dia sebenarnya